Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali lagi bersama kami di kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia. Di hari ini merupakan hari kedua Bapak Ibu, hari kedua kegiatan kita workshop virtual dengan tema pembuatan video pembelajaran AI dengan FlexClip, Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah kemarin Bapak Ibu sudah dipaparkan oleh narasumber terkait dengan bagaimana aplikasi FlexClip itu, website, kemudian cara daftarnya Bapak Ibu kemarin sudah dibahas. Barangkali Bapak Ibu yang baru bergabung di malam kedua ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman kegiatan malam pertama itu sudah kami bagikan juga di grup dan nantinya akan kami bagikan ulang bersama dengan rekaman hari kedua malam hari ini Bapak Ibu. Nah, sekedar informasi untuk mengingatkan juga Bapak Ibu, bahwasanya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari berturut-turut Bapak Ibu, di mana dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pertemuan tatap maya seperti ini melalui Zoom meeting hingga besok malam hari Rabu Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif melalui grup WA Bapak Ibu hingga hari Jumat. Harapannya nanti Bapak Ibu dapat bertanya ataupun mungkin diskusi interaktif dengan narasumber. Barangkali Bapak Ibu mengalami kendala-kendala atau masalah ketika Bapak Ibu mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber Bapak Ibu. Nah, di grup itu pula Bapak Ibu sebenarnya tidak terbatas di hari Kamis dan Jumat saja. Jika Bapak Ibu ingin bertanya di lain hari tersebut, tidak masalah Bapak Ibu. Mulai besok pagi, Bapak Ibu sudah bisa berinteraksi di grup tersebut. Setelah kami buka tentunya, Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan narasumber, Bapak Ibu bisa bertanya di grup tersebut, yang nantinya harapannya juga membangkitkan semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini ya begitu. Harapannya dari kami juga dari kegiatan ini Bapak Ibu nanti bisa praktekkan di instansinya masing-masing. Sehingga mengikuti kegiatan ini tidak hanya mendapatkan sertifikat atau dokumen-dokumen yang lain, harapan kami Bapak Ibu juga mendapatkan ilmu yang nantinya bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan dokumen-dokumen pelengkap Bapak Ibu seperti daftar hadir, sertifikat dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi karena akan kami bagikan setelah selesai semua kegiatan di hari Jumatnya Bapak Ibu. Hari Jumat akan kami bagikan semuanya, sertifikat, daftar hadir dan sebagainya. Dan kami tidak menyediakan link presensi untuk Bapak Ibu isi. Nanti Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber saja dan tidak perlu mengkhawatirkan terkait dengan hal-hal yang bersifat administrasi yang lain gitu Bapak Ibu. Baiklah untuk malam hari ini langsung saja saya persilakan kepada narasumber Bapak Nanang Sriyadi yang sudah ada di tengah-tengah kita untuk memaparkan materinya untuk di malam kedua ini. Silakan Pak Nanang. Baik, Mas Arif, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Mas Arif Wicaksono, moderator pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pembuatan video pembelajaran AI dengan menggunakan FlexClip. Marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu pada hari kedua untuk membahas tentang FlexClip yang dapat kita manfaatkan untuk membuat video. Nah, video di sini yaitu adalah video pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi yang kedua, pada hari ini kita akan mereview kembali materi-materi yang sudah kita sampaikan atau yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian singkat video pembelajaran, langkah-langkah penyusunan dan pembuatannya, dan juga kita kemarin sudah mengenal FlexClip, di mana kita kemarin sudah sama-sama mempraktekkan untuk membuat akun di FlexClip,
yaitu dengan menggunakan akun Google untuk dapat login ke dalam FlexClip tanpa harus membuat akun secara manual di dalam FlexClip. Dan juga kemarin sudah kita sampaikan fitur-fitur yang ada dalam FlexClip dari template, media, terus baik berupa foto, video, audio, overlay, background, dan lain sebagainya. Dan juga beberapa tools-tools dan fitur AI yang ada di dalam FlexClip. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Nanti kita akan lanjut untuk mempraktekkan secara langsung pembuatan video yang dibarengi antara fitur-fitur dengan memasukkan media-media yang ada di dalam FlexClip dan juga fitur-fitur AI-nya. Sebelum kita lanjut mempraktekkan, izinkan saya untuk melakukan paparan materi terlebih dahulu dalam presentasi, dan setelah itu nanti kita akan melakukan praktek secara langsung. Apa sudah muncul, Mas Arif? Belum, Pak, belum. Nah, ini sudah, Pak. Sudah ya, oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan pada hari yang kedua ini. Kita akan mulai dari paparan ini untuk melihat secara singkat fitur-fitur AI yang ada di dalam FlexClip. Nah, fitur-fitur AI ini sangat berguna untuk membantu kita dalam mempercepat proses dalam pembuatan naskah dan juga medianya. Biasanya kalau kita menyusun naskah video pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lama. Walaupun sebenarnya naskah yang kita miliki yaitu berupa pesan-pesan pembelajaran ya, materi ajar kita. Tapi dari materi ajar itu perlu kita rumuskan lagi menjadi naskah, yaitu kita harus membaginya menjadi dalam beberapa scene, dan kira-kira dari materi yang ada di dalam bahan ajar kita itu, visualnya seperti apa. Bentuk visualnya, pendukungnya, baik berupa gambar, video maupun audionya seperti apa. Nah, dengan menggunakan AI ini, nantinya akan dapat mempermudah kita, mulai dari penyusunan naskah, dan juga dalam pembuatan gambar maupun video-video secara otomatis dengan menggunakan FlexClip ini. Nah, sekarang akan kita lihat beberapa fitur yang ada dalam FlexClip, terutama fitur AI-nya. Nah, yang pertama di sini ada fitur AI Text to Video. Fitur AI Text to Video ini memungkinkan kita untuk merubah teks menjadi video secara otomatis. Jadi kita bisa membuat atau menggunakan teks kita secara manual dari bahan ajar kita, atau nanti kita juga bisa menggunakan AI-nya. Lalu yang kedua ada AI Video Script. Nah, ini berguna untuk membuat script video atau naskah video secara otomatis. Lalu ada AI Block to Video untuk membuat sebuah video hanya dari sebuah URL atau link blog kita. Nanti yang di dalamnya berisi teks ataupun materi-materi, dan itu nanti bisa digenerate menjadi sebuah video. Lalu ada AI Image Generator untuk membuat gambar secara otomatis berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Lalu juga ada AI Text to Speech, yaitu merubah teks menjadi suara. Lalu ada AI Auto Subtitle untuk membuat subtitle secara otomatis, dan juga ada AI Background Remover. Nah, ini merupakan fitur-fitur AI secara umum, dan kita akan melihat secara satu persatu cara kerjanya. Yang pertama adalah AI Text to Video. Untuk mengakses AI Text to Video, ini bisa dari halaman awal flexclip.com. Nanti kita akan menemukan menu AI, dan di dalamnya akan muncul fitur-fitur AI yang ditampilkan pada slide sebelum ini tadi. Atau saat kita nanti sudah masuk ke halaman editing, kita tetap bisa menemukan fitur-fitur AI tersebut dari menu tools yang ada di bawah, atau dari menu-menu yang ada di atas ini. Misalnya dalam memasukkan gambar, memasukkan teks, itu nanti akan muncul AI-nya dalam menu-menu yang ada di dalam FlexClip ini. Nah, yang pertama ini merupakan AI Text to Video. Jadi kita tinggal melakukan salin saja atau melakukan copy
dari materi ajar kita dan kita tempelkan pada Flexclip ini, nanti akan di-generate secara otomatis menjadi beberapa slide atau menjadi beberapa scene berdasarkan kata kunci yang ada di dalam teks kita tersebut. Karena ini AI, mungkin nanti hasilnya beberapa itu nggak tepat ya Bapak Ibu ya. Nanti tetap masih bisa kita edit. Misalnya ada yang kurang pas. Terutama untuk materi-materi yang spesifik. Mungkin kalau bagi Bapak Ibu yang memiliki materi-materi yang sifatnya umum, itu akan lebih maksimal lagi hasilnya, hasil generate AI-nya. Namun kalau materinya sudah spesifik, menggunakan kata kunci yang rumit, yang jarang digunakan, itu mungkin hasilnya beberapa tidak sesuai. Nanti kita masih bisa melakukan penyesuaian, baik dari gambar maupun video yang digenerate-nya. Lalu ada AI Video Script Generator. Nah ini tadi ya Bapak Ibu, selain kita menggunakan naskah kita sendiri yang berasal dari materi ajar kita juga bisa menggunakan AI Video Script. Di luar Flexclip sebenarnya banyak sekali script generator atau teks generator untuk menggenerate teks secara otomatis, aplikasi-aplikasi yang beredar. Mungkin Bapak Ibu nggak asing ya dengan yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kan berupa teks generator yang dapat menggenerate teks sesuai dengan perintah atau kata kunci yang kita masukkan di dalam ChatGPT tersebut. Di Flexclip ini memiliki cara kerja yang sama seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan saja kata kuncinya. Nah, kalau untuk membuat kata kunci skrip video pembelajaran, nanti kita berikan detail di depan ya Bapak Ibu ya saat kita masukkan kata kunci. Misalnya buatkan naskah video pembelajaran tentang materi tertentu, kelas tertentu. Kita bisa memasukkannya secara detail. Maka nanti akan di-generate teks di dalam Flexclip ini tanpa kita harus keluar dari website Flexclip ini. Jadi kita dapat menggunakan AI yang ada di dalam Flexclip ini secara langsung, tidak terpisah-pisah. Karena di luar sana banyak sekali AI yang mandiri, berdiri sendiri. Teks generatornya sendiri, teks to videonya sendiri, generate gambarnya sendiri, auto subtitlenya sendiri. Nah, di dalam Flexclip ini semuanya ada bergabung dalam satu tempat. Lalu ada juga blog to video, di mana memungkinkan kita untuk memasukkan link ke dalam Flexclip. Dari link itu nanti akan dibaca oleh Flexclip materi atau teks yang ada di dalam halaman web tersebut. Dan akan diambil paragraf-paragraf penting dan kata kunci untuk menggenerate medianya seperti gambar maupun videonya. Lalu ada AI Image Generator. Nah, pastinya Bapak Ibu semuanya, ketika kita nanti ingin membuat sebuah video, ada gabungan antara audio dan visualnya. Nah, ketika kita sudah memiliki materi, dan saat kita mencari gambar untuk mendukung audio maupun teks yang ada dalam video kita, tentunya kadang terbatas ya Bapak Ibu ya, kita menggunakan stok-stok foto yang ada di dalam Flexclip atau dari stok gambar kita sendiri mungkin terbatas. Nah, banyak sekali sebenarnya AI untuk menggenerate gambar secara otomatis. Dan nanti kita akan melihat yang di dalam Flexclip ini apakah teks yang digenerate berdasarkan kata kunci ini sudah maksimal. Apakah sama cara kerjanya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau menurut saya kira sama karena saya sudah beberapa kali menggunakan AI image generatornya. Dan itu nanti pastinya tergantung lagi dengan kata kunci yang kita masukkan. Selanjutnya, Bapak Ibu ada AI untuk merubah teks menjadi suara. Ketika kita membuat video pembelajaran secara biasa atau secara manual, ketika kita sudah menyiapkan teksnya, kita sudah menyiapkan visualnya, lalu kita ingin memasukkan suara. Biasanya kita merekam secara langsung diri kita, baik dalam berupa video maupun audio saja. Di dalam Flexclip ini, bagi kita yang tidak memiliki waktu lebih, atau kita keterbatasan waktu, atau kita ingin membuat video pembelajaran yang berbeda dari biasanya, kita dapat menggunakan teks generator, menjadi suara, text to speech generator. Jadi nanti kita dapat memilih bahasanya, dapat memilih suaranya, dan
nanti akan digenerate menjadi suara-suara dari teks tersebut. Dan itu akan langsung masuk ke dalam halaman editor kita. Lalu selanjutnya ada AI Auto Subtitle Generator. Nah, subtitle ya Bapak Ibu ya yang berada di bawah, ketika kita memiliki sebuah video yang belum ada subtitlenya, daripada kita mengetikkan secara manual, misalnya dalam detik-detik tertentu kita menjelaskan suatu materi dan kita mengetikkan materinya secara manual di bawah video. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di FlexScript ini memiliki sebuah fitur AI yaitu Subtitle Generator. Jadi kalau Bapak Ibu punya video, tinggal diupload saja ke dalam FlexScript, akan di-generate subtitlenya secara otomatis, seperti pada tampilan presentasi ini. Selanjutnya di FlexClip juga ada AI Background Remover untuk menghapus background. Pastinya ini tidak asing ya, Bapak Ibu semuanya, di mana banyak sekali aplikasi-aplikasi atau AI di luar sana yang memungkinkan kita untuk menghapus background secara cepat. Kalau dulu kita menghapus background itu menggunakan aplikasi-aplikasi foto editor. Nah, saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi AI yang dapat kita gunakan untuk menghapus background secara cepat. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, preview fitur-fitur AI yang ada di dalam FlexClip. Nah, sekarang kita akan langsung mempraktekannya ke dalam FlexClip. Saya akan tutup terlebih dahulu presentasi ini. Dan sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu semuanya ingin langsung mempraktekkan atau ingin menyimak terlebih dahulu, boleh memberikan komentarnya melalui kolom chat sambil saya mempersiapkan share screen saya untuk tampilan flex screen. Oke, sepertinya ada dari Pak Dr. Kudus langsung mempraktekannya, Ibu Rini juga langsung mempraktekannya, Pak Endi mempraktekkan, Bu Mira dan Bapak Ibu yang lainnya sebenarnya banyak langsung mempraktekannya. Oke. Jadi nanti kita akan langsung mempraktekkan dan jika Bapak Ibu merasa penjelasan saya nanti terlalu cepat atau Bapak Ibu ada yang tertinggal boleh memberikan komentar melalui kolom chat. Kita gunakan kolom chat untuk berinteraksi. Baik, Bapak Ibu semuanya, di tampilan layar Bapak Ibu kita sudah mengakses FlexClip. Silakan Bapak Ibu untuk juga mengakses FlexClip. Caranya masih sama dengan yang kemarin. Kita dapat membuka browser kita, boleh pakai browser apa saja, dan kita langsung masuk ke dalam flexclip.com. Saya akan membagikan linknya juga melalui kolom chat. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Saat ini saya sedang berada di dalam halaman awal dari flexclip.com, di mana di sini diberikan fitur-fitur yang ada di dalam FlexClip dan juga template-template yang cukup menarik dan cukup lengkap. Langkah pertama untuk masuk ke dalam halaman editor, kita harus login terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya ke halaman FlexClip. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah melakukan pendaftaran, tapi secara langsung menggunakan akun Gmail kita saja, tanpa harus mendaftar secara manual di dalam FlexClip. Kita klik menu login, dan kita dapat login menggunakan beberapa pilihan. Di sini ada akun Google, akun Facebook, maupun kita mendaftar langsung. Nah, kita akan coba langsung menggunakan Continue with Google. Jika di akun Bapak Ibu ada beberapa opsi pilihan, akun Google bisa memilih salah satu. Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah
kita bahas di pertemuan yang pertama kemarin. Untuk FlexClip ini, untuk versinya ada versi free dan ada versi berbayarnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin pertama kali mendaftar di FlexClip, pastinya akan mendapatkan akun free. Dan kita kemarin juga sudah melihat akun free itu bisa mengakses apa saja gitu ya. Memang terbatas ya Bapak Ibu ya. Tapi ini bukan di FlexClip saja, hampir di semua website-website serupa dengan FlexClip memiliki sistem yang sama, yaitu memiliki sistem free yang berbatas. Dan juga kalau kita lihat kemarin di pricing listnya, FlexClip ini sebenarnya tidak terlalu mahal ya Bapak Ibu ya. Hanya sekitar $2,9 per bulannya. Jika memang dalam penjelasan 3 hari nanti ini cukup menarik bagi Bapak Ibu, itu menjadi hak Bapak Ibu untuk dapat mengupgrade-nya. Kalau akun saya ini merupakan akun business plan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada beberapa perbedaan, Bapak Ibu boleh memberikan komentarnya. Oh, itu tidak bisa diakses melalui akun free. Tapi kalau kita lihat di pricing list-nya kemarin, akun free bisa mengakses semuanya. Namun ada batasan jumlahnya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai untuk membuat sebuah video baru. Untuk membuat sebuah video baru, untuk masuk ke halaman editor, kita dapat klik menu Create a Video. Kemarin kita sudah juga menjelaskan pilihan dari resolusi atau ukuran layar yang akan kita pakai. Nah, saya akan mencontohkan yang 16:9 saja, yang standar dalam bentuk landscape ya Bapak Ibu, karena itu menurut saya lebih paling maksimal untuk dilihat. Saat kita sudah klik create a video, maka kita akan langsung masuk ke halaman editor dari FlexClip. Walaupun kita tidak memilih template di awal dan kita memilih create a video dari format kosong, kita tetap dapat mengakses FlexClip template-nya, yaitu di menu yang paling atas ya Bapak Ibu ada menu template. Nah, di sini kita tetap bisa menggunakan template-template yang ada di dalam FlexClip. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apakah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam halaman editor seperti pada tampilan saya? Boleh memberikan komentarnya di kolom chat. Sepertinya dari Ibu Chanita Lohi sudah masuk ke halaman editor dan sudah mencoba beberapa fitur yang ada. Nah, mungkin Ibu mendapatkan bacaan remove watermark yang ada di kanan atas ini ya Ibu ya. Nah, itu memang kalau kita menggunakan versi free itu akan muncul. Dan nanti ketika itu diekspor mungkin akan tetap ada bacaan flex clip-nya Bapak Ibu ya. Ada bacaan flash clip, ada watermark-nya. Itu sama juga dengan yang lainnya, dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, ketika kita menggunakan versi free-nya, itu tetap akan ada watermark dari flash clip-nya. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah masuk ya ke dalam halaman pengeditan di flash clip ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memulai dari langkah yang pertama. Ketika kita akan membuat sebuah video, tentunya membutuhkan sebuah naskah. Nah, di sini Bapak Ibu, saya harap sudah menyiapkan sebuah materi Bapak Ibu, atau jika belum Bapak Ibu bisa mencari dari pencarian Google atau dari file-file Bapak Ibu. Nah, atau kita juga bisa menggunakan AI yang ada di dalam FlexClip ini. Nah, ketika kita klik menu tools yang ada di paling pojok kiri bawah, kita di sini akan menemukan beberapa fitur AI. Nah, kita akan dapat memilih AI video script karena naskah ini merupakan langkah yang terpenting ya Bapak Ibu ya untuk membuat video pembelajaran. Ketika kita sudah memiliki naskahnya, maka akan mudah. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengakses AI video script-nya? Kita akan mencoba untuk menggenerate sebuah naskah video pembelajaran menggunakan AI video script.
Kita ketikkan saja kata kuncinya, misalkan buatkan naskah video pembelajaran tentang penyajian data kelas 7. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada durasinya, ada short, ada medium, ada long. Jika Bapak Ibu ingin yang pendek bisa memilih short, atau yang panjang bisa memilih yang long. Saya akan menggunakan medium saja yang menengah. Ketika kita sudah mengetikkan kata kuncinya Bapak Ibu bisa mencontoh punya saya atau mencoba materi yang sesuai dengan Bapak Ibu ampu. Kita akan coba klik generate. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang medium. Medium saja ini sudah cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Hasilnya sudah cukup panjang. Ini total karakternya disebutkan 2011. Nah, kita lihat hasil generate-nya. Apakah sesuai dengan materi kita. Nah, disebutkan judulnya. Penyajian data. Oke, jadi ada judul penyajian data. Nah, di sini ada scene 1 ya Bapak Ibu ya. Ada introduction atau pendahuluan. Dan di sini ada informasi untuk menambahkan background musik. Lalu ada naratornya, suara naratornya. Selamat datang di video pembelajaran ini. Kita akan membahas tentang penyajian data pada kelas 7. Kita akan mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara efektif. Mari kita mulai. Nah, ini kata-katanya mudah dipahami ya Bapak Ibu ya, kata-kata yang friendly seperti itu. Juga dengan scene yang kedua. Scene yang kedua ini masuk ke dalam materi pengumpulan data. Nah, di sini diberikan di dalam kurung ini untuk visualnya, a classroom setting with student and a teacher. Nah, jadi ditampilkan di dalam kelas yang ada guru dan murid, gitu ya. Nanti bisa kita ikuti atau sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, jadi nanti ada suara naratornya juga, boleh kita mengikuti ini atau di bagian seperti ini yang tampilan-tampilan ini boleh kita hapus apabila ada yang ingin kita hilangkan atau kurang tepat. Kita ingin fokus pada materi-materinya saja boleh. Nah, ini kan seperti ada interaksinya ya. Kalau ini nanti kita buat kan agak sedikit rumit. Nah, nanti kita bisa mengambil poin-poin penting saja dari skrip yang sudah digenerate oleh FlexClip ini. Misalnya di bagian pengumpulan data, ini akan saya hapus saja scene-nya karena ini nanti sepertinya cukup sulit untuk dijadikan visualnya. Nah, karena nanti ini Bapak Ibu akan kita generate teks ini menjadi video secara otomatis, maka kita ambil poin-poin pentingnya saja paragraf per paragraf. Nah, di bagian judul kita ambil saja judulnya, misalnya penyajian data. Lalu di bagian ini kita ambil langsung ke poin pentingnya Bapak Ibu ya. Scene 1, tulisan naratornya ini bisa kita hilangkan. Nah, kita jadikan sebuah paragraf seperti ini. Kita ulangi langkah-langkah yang sama untuk scene-scene selanjutnya. Kita hapus bagian-bagian yang tidak penting. Kita ambil paragraf per paragraf. Mungkin saya berikan enter lebih banyak agar lebih mudah. Lalu di pengolahan data, seperti ini, kita ambil paragraf per paragraf Bapak Ibu agar hasil generate menjadi videonya nanti itu lebih tepat. Karena kalau ada scene 7 keterangannya apa, itu nanti akan tergenerate juga. Dan itu nanti akan hasilnya malah tidak pas dari visual yang muncul dari kata kunci yang ada. Oke, saya ambil udah ke langkah 9 sampai langkah 10 atau di scene yang ke-10 dan di closing yang 11. Nah, di sini kan ada bacaan keterangannya. Ini kita hapus saja. Kita ambil poin-poin penting
dari materi kita, Bapak Ibu boleh menggunakan EI video script ini, atau Bapak Ibu bisa menggunakan materi yang Bapak Ibu miliki. Ketika kita sudah memiliki teks seperti ini yang sudah kita susun dari judul lalu materi paragraf per paragraf. Karena nanti paragraf per paragraf inilah yang akan menjadi sebuah slide atau menjadi sebuah scene di dalam flex clip-nya. Nah, untuk menggenerate-nya Bapak Ibu kita klik EI to video. Kita akan coba. Nah, di sini ada generate metodenya, AI creation atau EI excerpt. Kita pilih yang EI creation saja Bapak Ibu. Dan di sini kita dapat memilih style atau gaya dari subtitlenya. Saya gunakan gaya yang pertama dan kita klik generate. Nah, baik Bapak Ibu, apakah sudah ada yang mempraktekkan menggunakan AI text generator dan mengklik AI to video? Jadi kita di sini dalam satu langkah menggunakan dua AI. Tadi kita menggenerate teksnya dan teks tersebut kita edit dalam poin-poin penting saja paragraf per paragraf dan kita rubah menjadi video. Kita lihat hasilnya tepat atau tidak. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil, boleh memberikan komentarnya di kolom chat. Ini sepertinya sudah muncul, namun di sini masih memuat atau masih loading dari setiap slide-nya. Elemen-elemennya sampai persentasenya 100%. Oke, dari Pak Endi Trianto sudah berhasil atau tidak Bapak? Atau menurut Bapak hasil generate-nya tepat atau tidak? Jika Bapak Ibu merasa nanti hasil generate tidak tepat, boleh kita sharing di sini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kata kunci yang saya tampilkan dengan kata kunci yang Bapak Ibu masukkan itu berbeda. Tentunya hasil generate-nya juga berbeda. Atau bahkan kita menggenerate dengan kata kunci yang sama, itu hasil generate-nya juga pasti bisa berbeda. Seperti dengan AI yang lainnya juga sama. Oke, masih pada mencoba. Baik Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lihat di tampilan layar Zoom Bapak Ibu, seperti yang saya share screen di layar saya. Ini saya tutup dulu agar tampilannya lebih lebar. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Jadi tadi ada 11 atau 10 scene ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini ada 10. Nah, kita mulai dari scene yang pertama. Di sini ada ini Bapak Ibu ya, ada teks. Ini selamat datang di video instruksi ini. Kita akan membahas presentasi data di kelas 7. Kita akan belajar bagaimana mengumpulkan, mengolah, menyajikan data secara efektif. Nah, ini kan kata kuncinya tadi berasal dari AI yang digenerate tadi ya Bapak Ibu ya, menggunakan AI text generator. Nah, di sini ketika kita mengklik teksnya, kita tetap bisa mengedit ya Bapak Ibu ya. Nah, juga akan muncul dari waktu ke waktunya nih subtitlenya. Jadi akan otomatis juga menjadi subtitle dari teks yang kita buat di awal tadi. Otomatis dibuatkan visualnya berupa gambar seperti ini dan juga digenerate secara otomatis subtitlenya seperti ini. Kita akan coba untuk melakukan preview. Saya coba play. Hasilnya seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita preview, ternyata langsung tergenerate juga dengan musiknya ya Bapak Ibu ya. Dan ketika kita tadi masuk ke dalam slide-slide tertentu, ada bagian yang tampilannya blank seperti ini. Mungkin tinggal kita klik, coba lagi. Karena mungkin tadi faktor generate-nya tidak sempurna atau karena masalah jaringan ya Bapak Ibu. Namun di beberapa slide yang lainnya, ini tergenerate. Mungkin kalau kita perhatikan juga ada beberapa gambar yang muncul yang tidak sesuai dengan kata kunci yang ada pada teks tersebut. Nah, ketika kita menemukan hal tersebut, kita dapat mengeditnya Bapak Ibu ya. Misalnya di bagian ini. Kata kunci mungkin visualnya tidak sesuai dengan kata kuncinya. Ini nanti tinggal kita tambahkan saja foto-foto maupun video dari menu foto dan video yang ada di dalam flex clip ini. Nah, musiknya berbeda dari Ibu Nuryaningsi. Oke, saya subtitlenya tidak muncul dari Ibu Umi Nur Winhanyani. Oke, tadi ya Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki teks yang hasil generate dari teks generatornya kan itu tampilannya masih ada judulnya, masih ada kata-kata judul, scene 1, lalu ada keterangan musik, keterangan visual, itu kita hapus ya Bapak Ibu ya, agar nanti saat di-generate akan menjadi scene per scene seperti ini. Tadi kan sudah kita edit, judulnya kita hapus bagian judul, hanya penyajian data saja. Lalu ada teks scene 1, sampai ke visual dan tulisan naratornya kita hapus. Jadi kita buat paragraf per paragraf. Jadi setiap paragraf itu nanti akan menjadi sebuah scene. Jadi kalau kita masih menggunakan yang mentahnya tadi, yang masih ada tulisan naratornya, masih ada tulisan judulnya, ada keterangan visual maupun musiknya, itu nanti akan terbaca itu sebagai paragraf yang berbeda. Dan nanti itu akan digenerate menjadi scene sendiri atau slide sendiri. Nah, kita akan coba masuk ke dalam scene yang pertama. Kita akan coba untuk, nah di sini Bapak Ibu ada menu ya untuk mereload text to video media. Ketika kita nanti mendapatkan hasil yang kurang sesuai, misalnya kalau di bagian pertama menurut saya sudah sesuai. Nah, di bagian yang kedua ini saya coba untuk reload. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita klik menu reload tadi, maka di sebelah kiri akan muncul menu gambar dan menu video. Apakah ini ada yang sesuai atau tidak? Mungkin kata kuncinya menurut kita ada yang sesuai dan tidak ya Bapak Ibu, karena ini diambil secara random dari kata kunci yang ada dalam teks tersebut. Ini sebagai contoh saja, saya akan menambahkan sebuah video ini, kita klik tanda tambah. Add as scenes. Nah, maka ini akan masuk, oh ternyata menjadi sebuah halaman baru ya Bapak Ibu ya. Menjadi sebuah scene baru seperti ini, tidak mengganti. Nah, untuk mengganti mungkin kita memasukkan foto atau videonya melalui menu dan foto yang ada pada menu flex clip ini. Oke, saya undo dulu. Nah, sepertinya ini masih memuat ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana di hasil generate Bapak Ibu, apakah sesuai antara kata kuncinya dengan media-media yang muncul di dalam video yang Bapak Ibu generate? Boleh berikan komentarnya di kolom chat. Kita akan coba untuk memasukkan foto. Saya gunakan foto yang ada saja. Saya klik tanda tambah. Nah, ini kalau kita menggunakan menu media yang ada di flex clip ini yang sebelah kiri, baik foto maupun video, maka ini akan masuk ke dalam scene ya Bapak Ibu ya, tidak masuk ke dalam membuat scene baru sendiri seperti yang tadi. Kan tadi membuat scene baru.
Ini sepertinya kita hapus dulu. Kita ulangi langkahnya. Kita akan tambahkan ke dalam scene. Untuk media reload akan ada di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan dari setiap kita memilih scene, tadi ada media reload yang ini. Reload text to media. Reload text to video media. Nah, kita lihat. Oke. Tapi ternyata setelah kita pilih gambar juga dia akan kembali ke sebelahnya. Jadi kita melakukan penyesuaian lagi ya Bapak Ibu ya. Agar ini gambar ini tadi masih masuk di teks yang kedua atau di narasi pada paragraf yang kedua. Kita pendekkan saja durasi dari gambar yang ada nih. Kita perkecil seperti ini. Lalu di bagian scene yang selanjutnya juga kita kurangi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kan masih dalam, nih kita melihat batasnya dari teks yang ada di atas ini. Kita kurangi saja. Nah, seperti ini. Kalau kita mau menambahkan beberapa media dalam satu subtitle seperti ini. Atau kalau mau dihapus, kita pilih saja medianya dan kita pilih hapus. Baru kita sesuaikan lagi urutan waktu sesuai dengan subtitlenya. Nah, jadi ini panjangnya sudah pas ya Bapak Ibu ya, sesuai subtitle yang ada di atas. Nah, cara mengganti medianya seperti itu. Kita bisa hapus terlebih dahulu dan kita bisa menambahkan foto dan video atau kita menggunakan menu reload media tadi. Dan nanti dapat kita tambahkan ke dalam scene. Dan bisa kita atur durasinya sesuai dengan yang ada di atas ini Bapak Ibu ya, dari subtitlenya. Karena dari subtitlenya ini kita nanti akan dapat melihat setiap visual yang masuk sesuai dengan subtitle tersebut. Nah, ketika kita ganti ke sebelahnya, maka visualnya sudah berbeda. Untuk menggantinya sama bisa kita hapus terlebih dahulu, atau kita bisa menambahkan lebih dari satu media. Kita akan coba melihat ke scene selanjutnya. Di bagian subtitlenya ini, Bapak Ibu, ini juga durasinya masih bisa kita perpanjang. Nah, tinggal kita tarik saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita menemukan yang seperti ini, yang tidak tepat, tadi saya perpanjang, saya kembalikan terlebih dahulu. Ini bisa kita hapus ya Bapak Ibu, bisa kita sesuaikan antara media yang ada dengan subtitle yang ada di atas. Jika itu ada yang tidak digenerate, bisa kita ganti. Ini kan tidak tergenerate ya tadi Bapak Ibu. Bisa kita ganti saja secara manual menggunakan foto. Di foto ini kita bisa menggunakan pencarian Bapak Ibu. Kita cari menggunakan kata kuncinya melalui search foto ini. Oke, sepertinya masih memuat ya Bapak Ibu ya di tampilan laptop saya. Saya akan mengecek kolom chat terlebih dahulu apabila ada yang tertinggal. Media reload tadi sudah terjawab ya. Dari Ibu Rini mohon ulang untuk memunculkan scene atau paragraf-paragraf. Apakah tadi Ibu Rini sudah menggenerate teks secara otomatis menggunakan AI atau menggunakan teks Ibu Rini sendiri? Kalau kita generate teks dari AI yang ada di dalam flash script tadi, hasil generate teksnya kan masih mentah. Masih ada keterangan-keterangannya. Nah, dari hasil generate tadi perlu kita sederhanakan menjadi paragraf-paragraf. Bagian yang nggak penting itu kita hapus seperti bacaan scene dan lain sebagainya itu kita hapus. Teks AI tidak muncul. Untuk mengakses teks AI-nya
teks AI-nya Ibu bisa masuk dari menu tools. Nah, dari menu tools nanti akan muncul teks AI generator atau AI text generator. Oke, sepertinya sudah termuat di halaman saya. Nah, kita bisa mencari pencarian media menggunakan kata kunci yang ada pada paragraf atau pada scene pada video kita. Misalnya saya mencari tentang data, maka akan muncul media-media gambar-gambar yang sesuai dengan kata kunci yang saya masukkan tadi, yaitu data. Dan juga ini ada dari Pak Dr. Kudus, generate dari teks ke video, suara yang keluar bukan suara materi, tetapi suara musik. Oke, nah memang hasil generate di awal dari teks tadi akan menjadi visual dan background musik, bukan suara narator menjelaskan materi. Nah, untuk menjadikannya teks tersebut menjadi suara menjelaskan materi, kita di sini bisa menggunakan fitur text to speech. Nah, saya akan mencoba untuk masuk ke dalam scene yang pertama sebagai contoh. Nah, ketika kita memilih scene seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya, maka di sini akan muncul subtitle-nya juga seperti ini. Atau kalau menu subtitle ini nggak muncul, kita klik saja di bagian subtitle-nya ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul, Bapak Ibu, subtitle to speech. Kita akan coba fitur ini, subtitle to speech. Nah, maka nanti akan ada pilihan untuk merubah bahasa. Kita cari bahasanya bahasa Indonesia. Lalu voice-nya di sini ada gadis ataupun Ardi. Kalau yang laki-laki kita pilih Ardi, yang perempuan kita pilih gadis. Nah, terus ini ada kecepatan dan pitch-nya. Lalu untuk menggenerate-nya setelah kita atur bahasa dan pengisi suaranya, di sini kita klik generate audio. Kita tunggu beberapa saat sampai teksnya tergenerate menjadi suara. Nah, ini Bapak Ibu sepertinya sudah muncul ya di bagian bawah. Kita akan coba mendengarkan apakah hasilnya tepat atau kita masih perlu menyesuaikan durasinya. Kita akan preview. Di video instruksional ini, yang akan mengamati langsung adalah pencatatan data dengan mengamati langsung objek yang belajar bagaimana mengumpulkan, mengolah misalnya. Oke, kalau kita dengarkan antara suara dengan scene-nya ini kurang panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian. Ini kan masih bertumpuk-tumpuk. Ini suara untuk scene 1 nih. Nah, mungkin background musiknya saya hapus dulu agar kita fokus. Nanti di akhir bisa kita tambahkan lagi background musiknya. Kita pilih background musik, saya hapus. Untuk scene 1 sepertinya durasinya sampai sini Bapak Ibu. Cukup panjang ya. Kita tarik saja. Nah, sampai muncul yang seperti ini tandanya. Ini Bapak Ibu dicoba juga melalui laptopnya masing-masing. Nah, yang tadi bisa ditarik. Yang ini saya mengalami masalah ya Bapak Ibu. Tidak bisa ditarik. Jadi kita sesuaikan durasinya. Nah, kalau untuk bagian visualnya ini bisa ditarik untuk mengatur panjangnya durasi. Oke, kita coba dulu dari medianya. Karena kalau kita lihat tadi saling bertumpukan. Dan ini untuk suara yang kedua bisa kita geser seperti ini. Agar tidak bertumpuk. Suara yang ketiga juga kita geser. Nah, jadi kita geser secara satu persatu seperti ini, Bapak Ibu.
Nah, ini kan sudah sampai ke scene yang terakhir. Nah, kita akan mencoba untuk menarik di bagian subtitle-nya tadi. Nah, yang ini bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya kita akan coba satu persatu. Oke, jadi tidak bisa ditarik karena bertumburan. Jadi kita menariknya dari scene yang belakang ya Bapak Ibu ya. Kita perpendek dulu yang belakang. Atau kita geser terlebih dahulu. Baru nanti kita baru bisa menggeser yang di bagian depan. Nah, saya geser seperti ini. Nah, untuk menambahkan agar ini lebih panjang, kita tambahkan saja scene kosong seperti ini. Agar bagian subtitlenya nanti bisa ditarik dan nanti bisa kita sesuaikan. Jadi memang harus dari belakang untuk menarik panjang subtitlenya. Kita tambahkan scene-scene kosong dulu dan nanti ini kita sesuaikan kesesuaian antara durasi subtitle, media, dan juga suaranya. Kita lihat ke depan. Kita geser. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita coba akan preview untuk scene yang pertama. Selamat datang di video instruksional ini, yang akan membahas presentasi data. Di kelas 7, kita akan belajar bagaimana mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara efektif. Mari kita mulai. Pengamatan langsung Nah, adalah yang di bagian scene 1 sudah hampir tepat ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kita sesuaikan antara panjang durasi suaranya dan juga durasi teks juga beserta visualnya. Nah, jadi nanti bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan. Selamat datang di video Nah, seperti instruksional ini ya ini, Bapak Ibu yang semuanya. akan membahas presentasi data. Di kelas 7, kita akan belajar bagaimana mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara efektif. Mari kita mulai. Pengamatan langsung adalah pencatatan data dengan mengamati langsung objek yang sedang kita teliti. Misalnya, seperti yang dilakukan siswa kami di taman. Selamat datang di video instruksional ini, yang akan membahas presentasi data. Di kelas 7, kita akan belajar bagaimana mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data secara efektif. Mari kita mulai. Mohon maaf Pak Nanang, suaranya masih belum terdengar. Oh, oke. Mohon maaf. Nah, jadi triknya seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah menggenerate teks menjadi video dan di dalam video tersebut kita juga sudah menggenerate teks tersebut menjadi suara, maka triknya kita mengikuti durasi dari audionya. Nah, ketika di awal tadi kita mengikuti panjang durasi dari teksnya, oh ternyata saat digenerate audionya terlalu panjang. Jadi kita harus melakukan penyesuaian lagi. Nah, dan ketika kita melakukan penyesuaian dari
subtitlenya itu kan tadi nggak bisa ditarik atau nggak bisa diperpanjang. Nah, untuk memperpanjangnya kita dari belakang, yaitu triknya tadi dengan cara menambahkan scene kosong di belakang. Nah, setelah itu baru kita tarik dari bagian paling belakang, baru kita ke depan sesuai dengan panjang audionya, durasinya berapa lama. Nah, dengan cara seperti itu kita dapat menyesuaikan antara teks, visual, dan juga audionya. Memang ini membutuhkan waktu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan jaringan di wilayah Pak Nanang, di tempat Pak Nanang. Kita tunggu terlebih dahulu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil praktekkan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang, bisa dicoba-coba terlebih dahulu. Sembari kita tunggu Pak Nanang untuk bergabung kembali di Zoom meeting. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang merasa tertinggal terkait beberapa langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Pak Nanang, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan ini ada rekamannya, kami rekam dan nanti rekaman kegiatan ini akan kami bagikan melalui grup WA Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa saksikan kembali di rekaman karena kalau kita ulangi dari awal juga akan memakan waktu lebih banyak lagi Bapak Ibu. Di rekamannya nanti Bapak Ibu bisa dijeda begitu sesuai dengan kecepatan untuk mengikutinya sehingga nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri waktu video dan juga nanti prakteknya begitu Bapak Ibu. Nah, ini Pak Nanang sudah bergabung kembali. Mas Arief? Halo, halo Pak. Oke, mohon maaf ya Mas Arief ya, tadi berganti jaringan karena routernya mati. Ini sementara saya dari HP dulu sambil mengganti jaringan. Oke, tadi jadi kayak gitu ya Bapak Ibu semuanya untuk cara kerjanya dari AI yang ada dalam FlexClip tadi, yaitu tadi kita menggunakan AI Text Generator, lalu dari teks yang sudah digenerate tadi kita jadikan sebuah video secara otomatis dan nanti di dalam halaman pengeditan kita dapat mengubah teks yang ada tersebut menjadi audio yang sesuai dengan narasi yang ada di dalam teks tersebut. Dan selanjutnya kita dapat menyesuaikan di timeline-nya, kita sesuaikan antara narasinya yaitu teksnya dengan visualnya berupa gambar ataupun video dan juga dengan audionya. Nah, dengan cara melakukan penyesuaian tadi dengan menarik garis waktu atau garis yang ada di timeline tadi, nah seperti itu kita lakukan satu persatu sehingga nanti bisa menjadi sebuah video yang utuh. Nah, mungkin itu dulu ya Mas Arief untuk pertemuan yang kedua ini. Kita sudah mengedit video menggunakan AI dari text generator lalu menjadi video dan juga di generate audionya dari narasi tersebut. Nah, untuk fitur AI yang lainnya nanti akan kita sambung di pertemuan yang ketiga dan juga kita akan membahas fitur-fitur ekstra dan juga cara mengekspor videonya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, namun saya kembalikan dulu kepada Mas Arief. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penyampaian materinya di hari kedua ini, di malam kedua ini. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah melihat bagaimana proses
AI yang ada di flash clip ini. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan dijelaskan kembali, dijelaskan terkait dengan AI yang lain di hari ketiga. Namun untuk malam hari ini silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang malam hari ini bisa ditanyakan Bapak Ibu melalui secara langsung melalui Zoom ini dengan menggunakan fitur raise hand yang sudah ada di Zoom, atau Bapak Ibu bisa ketikkan pertanyaannya di kolom chat, nanti bisa kami jawab juga Bapak Ibu. Baik Pak Nanang, di sini sudah ada yang raise hand. Pak Kadir, ini memang sangat aktif Pak Kadir ini, mulai minggu kemarin dan malam ini juga insya Allah tetap aktif. Silakan Pak Kadir bisa menghidupkan mic-nya. Ya, makasih Mas Arif atas kesempatannya. Baik, eh, saya punya pertanyaan simpel sekali ini, Mas Nanang. Eh, Apabila tadi kita sudah apa namanya, sudah mempraktekkan tadi yang sudah dijelaskan, yang ditampilkan tadi, apakah video itu nanti langsung tersave otomatis atau kita harus save-in dulu? Ya, itu aja pertanyaan saya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekaligus ini Pak Ranang, nanti mungkin ada perbedaan antara save setelah kita edit atau save ekspornya begitu Pak Ranang. Silakan. Oke, baik dari Pak Kadir. Jadi memang kalau kita lihat di halaman editor tadi nggak ada tombol save-nya gitu ya, karena kita menggunakan aplikasi yang sifatnya online dalam sebuah website. Jadi kalau kita menggunakan sistem yang online, menggunakan layanan website, pasti kita tidak menemukan layanan save karena video yang sudah kita buat tadi akan tersimpan secara otomatis. Nah, untuk melihatnya lagi, video yang kita edit tadi kita bisa melihat di halaman dashboard. Nah, di halaman awal setelah kita login nanti akan muncul video-video yang sudah kita buat. Itu kalau urutannya itu dari video yang terakhir kita buat. Nah, itu tersimpan sebagai draft, yaitu sebagai draft untuk bisa diedit lagi, bukan sebagai video yang sudah jadi. Kalau video yang sudah jadi, itu perlu kita lakukan ekspor terlebih dahulu. Nah, di bagian pojok kanan tadi, ini mohon maaf saya belum bisa share screen nih, masih merestart laptop saya juga. Nah, jadi di bagian pojok kanan tadi kan ada menu ekspor. Nah, di menu ekspor itu kita dapat mendownloadnya untuk dapat disimpan secara offline ke dalam ruang penyimpanan kita. Kalau tadi belum kita ekspor, itu masih tersimpan, tapi masih dalam draft editingnya. Dan nanti itu masih bisa kita edit lagi. Dan itu munculnya ada di depan, di halaman dashboard setelah kita login. Jadi untuk apa yang sudah kita edit, jangan khawatir Bapak Ibu ya akan hilang atau gimana. Itu akan muncul di halaman dashboard. Dan kalau Bapak Ibu ingin menyimpannya atau mendownloadnya, klik tombol ekspornya. Nah, dari tombol ekspor itu, nanti Bapak Ibu akan menemukan resolusinya berapa, pengaturan-pengaturannya itu nanti sebenarnya akan kita bahasnya di pertemuan yang ketiga. Namun Bapak Ibu boleh mencoba yang terlebih dahulu untuk dapat download. Walaupun nanti itu sudah kita download, tetap kita masih bisa mengedit lagi. Misalnya setelah kita download, ada yang ingin kita tambahkan atau ingin kita kurangi atau kita edit, itu masih bisa kita edit lagi. Dan filenya tadi akan tersimpan di halaman dashboard. Setelah itu mungkin kita download lagi boleh juga. Yang sesuai dengan pricing listnya kemarin lah. Kita menggunakan pricing plan-nya yang mana, apakah yang free atau yang mana. Kalau free kan ada batasan-batasannya. Nah, demikian Mas Bicak. Baik, terima kasih Pak Nanang. Dari Pak Ladir, apakah ada feedback lagi Pak? Atau cukup? Eh, saya kira untuk sementara Mas Arif itu aja. Nanti diserahkan sama yang lain aja. Makasih Mas Arif. Makasih Mas Nanan. Iya, sama-sama. Hadir juga atas pertanyaannya. Kita beralih ke penanya yang lain. Di sini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Rini Waraswati. Suara subtitle tidak bisa keluar, masih tetap musik. Karena saat generate audio, diklik, muncul upgrade now, pilihan berbayar. Bagaimana gitu Pak, itu Pak? Halo Pak Nanang?
Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya perlu kita tunggu dulu. Halo, Pak Nana. Masuk ya suara saya? Masuk Pak. Oke. Nah, jadi untuk penggunaan beberapa fitur di versi free-nya di FlexClip seperti yang ada di pricing list kemarin, itu ada beberapa batasan. Juga di EI-nya kita di sana bisa menggunakan semua fitur EI-nya, namun ada batasannya seperti text to speech-nya. Di text to speech-nya kalau nggak salah kemarin ada batasan karakternya. Mungkin untuk karakter atau jumlah teks yang Ibu mau generate tadi itu terlalu banyak sehingga melampaui batas maksimal dari versi free-nya. Jadi ketika kita generate ternyata teksnya itu melebihi batas minimalnya, maka akan ada keterangan upgrade karena ada batas maksimumnya. Nanti bisa kita lihat ya Bapak Ibu di pricing list-nya untuk text to speed-nya maksimalnya berapa. Kalau di akun yang saya pakai tadi kan memang itu tidak ada batasnya ya. Batasnya ada tapi banyak, berapa ribu gitu. Dan teks yang saya masukkan tadi tidak melampaui batasnya sehingga bisa langsung tergenerate. Jadi kalau dari hasil analisis saya dari yang Ibu permasalahkan tadi itu karena teksnya terlalu panjang. Mungkin Ibu bisa mencoba dari teks-teks yang pendek dulu. Nah, demikian Mas Arif. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Ini ada peserta juga Bapak Dr. Kudus yang sudah resen Pak. Langsung saja kita silakan Pak Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Bapak Nanang yang saya hormati, langsung aja. Generate dari teks ke video, apa boleh kita nampilkan foto kita? Dan materi tadi seakan-akan kita yang ngomong di foto, di video. Apa boleh foto kita ditampilkan di video? Dan materi itu seakan-akan kita yang ngomong. Apa boleh, Pak? Pertanyaan saya begitu. Apa boleh foto kita ditampilkan di video? Dan materi tadi itu yang ngomong adalah foto kita di di video. Ya, apa boleh Pak? Apa ada menunya begitu maksud saya. Terima Baik, kasih. Ya. baik Pak Kudus. Mungkin saya tangkap Oke, juga. mungkin maksudnya gini ya, kita memang dalam beberapa waktu terakhir ini ketemu dengan beberapa AI yang dapat merubah foto kita menjadi berbicara seperti itu. Iya, Nah, jadi kalau di Flex Clip ini itu nggak ada Pak fitur yang dari foto kita itu menjadi berbicara. Itu kalau kita temukan itu di beberapa AI lainnya yaitu di DID di DID.com itu bisa. Tapi juga itu ada batasannya gitu, cuma berapa kali generate gitu ya untuk versi free-nya. Dan juga di Huygen atau kita bisa mengaksesnya dari Canva. Nah di Canva juga itu kan terintegrasi dengan DID dan juga Huygen. Nah kalau maksud Bapak seperti itu untuk di dalam FlexClip belum ada fitur AI yang dapat merubah foto kita ngupload foto, masukkan teksnya jadi berbicara, lalu ada visual-visual lainnya seperti itu belum bisa. Jadi mungkin solusinya gini Pak, kita bisa menggunakan DID atau Huygen tadi dari luar, di luar FlexClip kita akses sendiri, kita masukkan foto kita di sana, teksnya di sana menjadi berbicara, kita download, baru kita masukkan ke dalam FlexClip. Mungkin dengan cara yang seperti itu bisa untuk melengkapi hasil generate text to videonya. Kalau langsung secara otomatis di dalam FlexClip-nya untuk langsung menggenerate-nya itu nggak bisa. Jadi memang belum ada fitur tersebut di dalam FlexClip-nya. Demikian Pak Dokter. Ya, makasih Pak. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan juga Pak Kudus. Di kolom chat sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Nana. Saya rasa untuk malam ini kita cukupkan sekian saja Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan lagi di malam terakhir yakni besok Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan
pembahasan AI yang lebih banyak, sehingga nanti Bapak Ibu punya bekal atau pilihan dari beberapa AI yang bisa dimanfaatkan di website FlexClip ini sendiri, Bapak Ibu. Baik, Pak Nanang, terima kasih atas penyampaian materinya malam hari ini. Terima kasih, walaupun ada beberapa gangguan tetap bisa masuk, Pak Nanang. Dan mohon maaf, kami mewakili panitia juga apabila dalam beberapa waktu mulai kemarin dan hingga sekarang ada kendala-kendala yang sebenarnya tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk malam hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia.